Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menentukan jalan hidup kami, sehingga biarlah kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan mengucap syukur. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal adalah mengucap syukur. Baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk. Kenapa? Ada dua alasan, yaitu yang pertama, saat kita mengucap syukur artinya kita sedang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Sehingga meskipun keadaan sulit, meskipun masalah itu datang bertubi-tubi, tapi percayalah bahwa di balik itu ada rencana dan ada kehendak Tuhan. Ada satu kisah di mana David Flood, satu keluarga dia berangkat ke Afrika untuk memberitakan Injil, tetapi sampai di sana masuk di dalam pedalaman, dia harus mengalami kesulitan yang sangat besar, di mana istri dan anaknya harus terkena malaria, dan anaknya pun harus meninggal dunia. Dan tidak lagi dia harus ditolak oleh orang-orang setempat, dan orang yang dia ajar, yang dia injili hanya seorang anak kecil saja. Karena penduduk setempat tidak menerima dia, hanya seorang anak kecil, tetapi harus pada akhirnya mengorbankan nyawa istrinya yang tidak tertolong pada saat itu, saat dia hamil. Singkat cerita, anak itu lahir, istrinya meninggal, David Flood kecewa, dia kembali ke negaranya, dia mulai kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan anaknya yang baru lahir itu, dia tinggalkan di Afrika dan dibesarkan oleh tim misi. Satu ketika dia besar, dia kembali untuk mencari orang tuanya. Di tengah-tengah perjalanan dia bertemu, atau dia menjumpai satu KKR, Di situ ada seorang Afrika yang sedang KKR, dia menceritakan kesaksian bahwa dia pernah ditolong oleh keluarga yang misi ke desanya. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, anak dari David Flood ini berbicara dengan orang Afrika tersebut, dan mereka mengatakan, mereka bercerita bahwa anak inilah yang dulu ada di desa Afrika itu. Dan singkat cerita, anak ini dan meneruskan perjalanannya mencari bapaknya, dan waktu dia menjumpai orang tuanya, bapaknya ini sudah hidup tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dia minum minuman keras, dia terserang penyakit karena dia kecewa dengan Tuhan. Anaknya ini berkata kepada bapaknya, "Kenapa engkau kecewa? Apa yang pernah ditabur di desa itu tidak pernah sia-sia. Di mana sekarang anak yang dilayani itu sudah besar. Dia mempunyai begitu banyak jiwa, ratusan ribu umat jemaat, dan juga puluhan bahkan ratusan gereja yang dibangun." Disitulah orang tuanya melihat bahwa memang ada korban yang diberikan, yaitu istrinya. Dan mereka juga harus hidup sulit. Tetapi satu jiwa yang dilayani itu bisa menghasilkan begitu banyak umat dan jemaat dan memenangkan begitu banyak jiwa. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terkadang kita melihat masalah itu hanya sebatas mata kita melihat. Tetapi sesungguhnya di balik itu ada kehendak Tuhan yang kita tidak tahu. Mungkin ada korban, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Tetapi percayalah, harga yang kita bayar, korban yang harus kita berikan, tetapi itu sepadan dengan yang Tuhan rencanakan. Jangan pernah takut apapun masalah kita yang harus kita hadapi. Percayalah,
Di balik itu ada Tuhan sedang berencana. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Di dalam kehidupan kita ini kita punya dua mata. Yaitu satu adalah mata jasmani, yang kedua adalah mata rohani. Nah, kita di dalam menghadapi masalah, maka yang harus kita banyak gunakan adalah mata rohani kita. Karena mata jasmani itu bisa melihat hanya sejauh mata kita melihat. Kita bisa berpikir sejauh mana kita bisa berpikir. Tapi melalui mata rohani ini, kita bisa melihat dengan cara kacamata Tuhan. Saudara ingat, waktu masalah terjadi di dalam kehidupan Ayub. Masalah apa yang lebih besar daripada Ayub? Semuanya hilang, usahanya hilang, keluarganya hilang. Begitu Ayub mendengar, dia mengoyakkan bajunya. Apa arti itu? Dia sedih luar biasa, dia mengalami duka cita. Tetapi saat itu terjadi, dia menggunakan mata rohaninya. Dia sujud, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan, aku datang dengan keadaan telanjang, aku pulang pun dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang akan mengambilnya. Sehingga mata rohaninya terbuka, dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitannya. Oleh sebab itu, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan di dalam segala hal. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Disitulah kita bisa melihat. Mungkin yang kita pertanyakan adalah bagaimana kita bisa menggunakan mata rohani kita. Kita bisa mengucap syukur. Firman Tuhan menjelaskan di dalam terjemahan asli dikatakan mindful favor. Artinya mindful favor itu adalah pikirkanlah kebaikan dan pertolongan Tuhan. Itu caranya. Jikalau masalah itu terjadi, mulailah berpikir tentang kebaikan dan tentang pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap mengucap syukur. Dengan kami mengucap syukur, disitulah kami akan mulai bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami datang dengan keadaan sakit, pergumulan, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Dan juga letakkan tangan di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Jikalau hari ini engkau di dalam pergumulan, mungkin perjodohan, mungkin tentang keluarga, apapun itu, percayalah, mengucap syukurlah. Di situ Tuhan akan menurunkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu masih membutuhkan konseling dan doa, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.